Bisa. Cek 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 cek. Jadi transisi energi. Nine point four FM Uniwara Radio. Halo guys, welcome back with me Noviatul Farha, and today I will accompany you in Uniwara Radio. Before that, I'm not alone. Aku hari ini bersama dengan bintang tamu atau guest star yang akan menemani aku sampai 30 menit ke depan. Oke, untuk kamu silakan mengenalkan dirinya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Nafi. Saya dari studi pendidikan bahasa Inggris angkatan 2005. Oke, hari ini kita mau ngebahas apa nih, Holidi? Oke, tema kita itu netizen versus pemerintah. Wow, sepertinya seru ya pembahasan kita hari ini ya, karena itu memang topik yang lagi hangat banget di Indonesia gitu. Mungkin apa informasi yang akan kamu berikan nih? Oke, jadi kan kita itu sekarang di zaman sekarang kan sudah zamannya media sosial nih ya. Iya. Semua informasi itu didapat di media sosial, kayak ya berbagai macam informasi lah kita di situ. Jadi menurut saya pribadi, kenapa saya mengambil tema ini itu karena awalnya dari kekecewaan saya yang mendengar kebijakan-kebijakan dari pemerintah lewat media sosial itu. Jadi, kenapa kamu kayak merasa
kecewa gitu? Mungkin apa dampak yang mungkin dari kinerja pemerintah yang membuat kamu kecewa gitu? Kecewa sekali ya Kak. Kan bisa dilihat dari media sosial kayak kebijakan kayak makan gizi gratis gitu, sama ya koperasi itu membuat saya kecewa sekali. Oke. Tapi menurut kamu soal MBG gitu ya? Menurut kamu kamu setuju nggak adanya program itu? Soalnya kan di media sosial sendiri kan soal MBG itu kan menimbulkan pro dan kontra ya kan? Nah, kamu tipe orang yang masuk kontra atau pro nih? Kalau dari keyakinan saya sendiri, saya termasuk yang kontra sih Kak. Oh, kenapa? Karena dari singkatan MBG, makanan bergizi gratis aja itu kayak saya kayak gimana gitu. Soalnya nggak gratis itu kan dari pajaknya masyarakat rakyat itu nggak gratis. Tapi kalau kamu misalnya kayak nggak setuju dengan adanya program itu ya, kira-kira menurut kamu maksudnya program apa yang cocok untuk menggantikan MBG itu? Kalau dari saya mending dana yang di MBG itu untuk pendidikan. Iya. Dari soalnya 20% dana pendidikan yang harus dipenuhi itu dipakai buat MBG, jadi 17% gitu kan. Agak setujunya di situ sih. Sebenarnya program ini baik, tapi hanya saja mungkin kita belum siap aja menurut saya. Oh iya, mungkin ada kayak masih lebih banyak butuh pendidikannya gitu ya kan, daripada harus MBG-nya. Tapi kalau dilihat dari media sosial juga banyak kayak anak-anak yang kayak masih butuh makan gitu loh. Iya. Nah, menurut kamu kayak gimana kalau melihat kondisi seperti itu ya? Apakah kamu masih bisa bilang bahwa pendidikan itu lebih penting daripada kayak membutuhkan makanan gitu? Tentunya makan itu hal yang pokok ya kayak. Tapi kita juga harus tahu nih mana yang diprioritaskan gitu. Antara makan dengan pendidikan. Pendidikan kan untuk kita agar bisa melatih cara berpikir gitu. Iya. Kalau makan kan bisa didapat itu sebenarnya kan masalah prioritas saja kan. Lebih pemerintah itu untuk lebih memprioritaskan aspek yang mana aja gitu. Menurut saya lebih ke pendidikan itu tadi. Oke. Tapi kalau melihat kayak yang berita viral juga yang kayak tentang banjir waktu itu yang Di Sumatera ya. Itu apa sih namanya, kan katanya itu hanya sekedar bencana alam gitu loh, nggak ada sangkut pautnya sama pemerintah gitu. Kayak menurut kamu make sense nggak orang kayak bicara kayak gitu? Menurut aku ya aku nggak setuju sih, soalnya kayak pasti dari bencana itu ada ulah dari mereka juga gitu. Iya kan, memang bencana alam itu kan datangnya ya tiba-tiba gitu. Tapi kan bukan mungkin sih, tapi pasti ada sebab akibatnya gitu. Iya. Bisa dilihat sendiri kan di sana banyak tuh kayak lahan-lahan sawit, banyak banget kan. Itu karena tidak adanya kayak penyerapan airnya itu kan, jadi airnya ya meluncur gitu aja ke desa-desa, ke pemukiman-pemukiman gitu. Ya. Tapi kadang orang kayak gitu tuh kalau nggak sampai di viral atau nggak sampai itu kan kayak nggak efek digubris jerahnya itu nggak ada Nggak gitu ada. kan ya. Mungkin mereka kayak hanya
diem aja gitu kan, mungkin nggak harus sampai viral gitu. Mungkin pemanfaatan sosial media ini juga berpengaruh juga ya mungkin. Iya, di situ kan dari kan ada istilah no viral no justice ya kan. Itu menurut saya bagus dari sisi untuk mengangkat kasus itu kan supaya digubris sama pemerintah, juga media sosial ada di situ gitu. Ya mungkin itu bisa jadi hukuman juga ya, untuk hukuman personal mungkin ya dari untuk pemerintahnya itu. Tapi kan waktu di Agustus kemarin itu kan kayak ada tragedi kayak demo gitu nggak sih? Kayak gitu. Terus banyak juga rumah-rumah dari pejabat itu yang kayak dijarah gitu loh. Nah terus ada pro kontranya juga, kayak kenapa masyarakat itu ikut ngejarah gitu, padahal itu kan kayak tindakan yang nggak baik juga kan gitu. Sedangkan mereka kayak di sosial media kayak mencelah dari penjabat itu sendiri, tapi di kenyataannya juga mereka kerjaannya juga tercela. Kalau menurut saya demo itu sebenarnya bagus kita sebagai masyarakat menyampaikan aspirasi pada pemerintah. Tidak baiknya ketika sudah terjadi sudah terjadi kayak penjarahan semacamnya gitu, itu sudah keluar dari kayak tujuannya demo itu sendiri kan. Ya menurut saya ya nggak baik lah. Tapi kayak meskipun dikasih efek jerah seperti itu ya, tapi mereka itu kayak nggak kapok nggak sih? Bahkan ada ya kayak satu pemerintah yang kayak kembali ke jabatannya gitu loh. Kayak siapa itu yang rumahnya di Jawa? Boleh sebut nama tuh? Jangan deh. Pokoknya itu ada salah satu itu ya. Yang kembali ke kedudukannya. Bahkan mereka kan kayak netizen itu maunya itu mereka dicabut dari jabatannya, tapi cuma kayak dibekukan aja gitu. Yang kayak jabatannya itu bisa kembali kapan aja, buktinya sekarang gitu. Kan kayak merasa dihianati nggak sih, kita kayak capek-capek demo terus malah dikasih jabatan lagi. Iya benar. Gitu. Tapi kalau menurut kamu ya kan biasanya kan kayak yang demo gitu kan banyaknya mahasiswa gitu kan. Terus ada kalau dulu itu kayak ada mahasiswa yang demo terus tiba-tiba waktu gede gitu ngejabat gitu. Terus ngejabatnya juga nggak benar gitu. Menurut kamu gimana? Menurut saya kembali ke pribadinya masing-masing ya. Mungkin awal-awal dengan dia masuk ke instansi mungkin ya buat merubah sistem yang ada di dalam, tapi marah ke bawah arus tuh gitu. Jadi ya menurut pribadinya masing-masing sih kan. Iya benar sih. Karena katanya aku juga pernah kayak dengar bahwa uang yang besar itu nggak bakal didapat dari cara yang bersih gitu. Ya mungkin itu salah satunya ya. Terus mungkin kamu punya informasi lagi tentang apa? Apa ya? Tentang yang mungkin lagi hangat sekarang, pemerintah versus yang ini nggak, apa namanya? Kan netizen itu sering juga silaturahmi ke akunnya pejabat gitu kan. Itu menurut saya yang dipertanyakan di kepala saya adalah itu sebagai bentuk kritik atau hanya sebagai ujaran kebencian saja. Oh iya. Berarti itu kan. Berarti nggak ada bedanya ya kalau misalnya kita mengujar kebencian gitu loh. Nggak ada bedanya juga gitu. Apalagi mereka juga kayak hanya cakep gitu loh. Kayak isinya itu nggak ada gitu. Cuma kayak ngejelekin aja, kayak sarannya apa yang perlu diperbaiki itu nggak ada gitu. Itu yang kayak merasa. Tapi ngomong-ngomongin saran tadi,
sebenarnya bukan kita yang ngasih saran, tapi mereka pejabat yang malah harus apa ya, kayak ngasih solusi, bukan kita yang ngasih saran gitu. Oh iya benar. Peran pejabat di situ sebenarnya. Iya sih, tapi ya kalau melihat kayak bencana kayak banjir itu ya, kan masyarakatnya juga kayak sering masih buang sampah gitu, buang sampah sembarangan gitu Iya. di sungai gitu. Mereka nggak lihat itu, tapi melihat kayak sisi buruknya Pemerintah. tapi nggak introspeksi diri Iya. gitu. Itu yang kayak ikut sebel juga sih, kayak mereka woro-woro kayak ini salah tapi mereka sendiri kayak masih nonton konser gitu, sampahnya masih berserakan. Terus itu kayak stadion juga kayak dicoret-coret mungkin kayak gitu, apa gitu. Nah itu kayak gimana menurut kamu? Kembali ke ini ya, kayak tadi saya bilang ke pribadinya masing-masing ya, karena itu semua, bukan semua sih, tapi kayak apa ya, mungkin kita perlu tahu nih, kita perlu kayak apa ya, Kita perlu introspeksi. iya, tahu mana benar dan yang salah gitu kan. Ah. Di situ juga pentingnya kita berpikir gitu, menalar, gini bener nggak sih, gitu bener nggak sih gitu. Iya benar sih itu. Tapi terus ada juga ya kan, banyak banget kalau misalnya ada waktu deket-deket kayak mau pencalonan diri gitu loh. Iya. Kayak always yang aku lihat di sosial media itu yang maksudnya orang yang mau mencalonkan diri gitu loh, kayak berlomba-lomba kayak bikin konten-konten yang apa yang Sekiranya dapat menarik. Iya. sehingga menarik kayak orang itu, wah ini baik nih, mungkin ini baik nih. Jadi kayak orang misalnya hanya terfokus sama kontennya aja gitu loh, nanti nggak tahu ini benar atau enggaknya. Mungkin kamu ada solusi gimana caranya apa biar kita dapat memilih calon gitu, misalnya calon yang baik gitu, yang nggak hanya dilihat dari sosial media aja gitu. Yang mungkin dari saya pribadi ya, cara memilih pemimpin yang baik itu ya kita bisa lihat dari visi misinya kan, terus dari track recordnya juga, terus apa ya, dari prestasinya mungkin ya gitu. Kalau di media sosial yang sering buat konten video yang mungkin bisa menarik peminatnya atau biar dapat suara banyak nih gitu, itu salah satu strategi politik sih sebenarnya. Oh iya tahu sih. Mungkin dari situ juga masyarakat itu bisa apa ya, mungkin harus meningkatkan kesadaran media sosialnya kak. Kalau gini itu apa ya, kayak yang nggak mudah percaya aja gitu. Iya benar. Tapi menurut kamu kalau maksudnya itu, kan adanya kayak netizen yang palsu gitu loh. Maksudnya itu, maksudnya kayak di aslinya itu kayak ngehujat-hujat, tapi secara komentar itu kayak ngepuji-puji gitu. Buzzer ya. Ya, saya juga nggak tahu sih pikirannya gimana itu orang. Tapi mungkin karena dibayar ya kayak. Tapi menurut kamu ada pengaruh nggak netizen buat kayak pemerintah ini? Pengaruhnya ke sisi positif atau ke sisi negatifnya? Semua. Pengaruh banget ya kayak, soalnya di zaman modern ini kan udah zamannya media sosial nih. Di mana-mana semua pasti pegang HP dong. Iya.
pegang Instagram, TikTok segala macam, pastinya informasi kan lewat di situ semua gitu. Iya. Ya pengaruh banget sih menurut saya. Terus kayak biasanya tuh kalau apa ya, pertengkaran pemerintah atau sama netizen di sosial media itu kayak cara menanganinya itu gimana kau? Menangani kayak maksudnya biar reda gitu loh, biar maksudnya saling support. Ya Tapi kayaknya mustahil nggak sih ya, kayak misalnya bisa aja sih sebenarnya kan. Ya mungkin dari kebijakannya itu harusnya masuk akal ya. Ya yang berpihak pada rakyat gitu. Mungkin gitu sih Kak sebenarnya. Oke. Tapi meskipun apa ya, tapi kayaknya selalu ada sih yang pro dan kontranya pasti ada lah. Oke. Tapi menurut kamu kayak kita itu kan pastinya kalau mengkritik apalagi Gen Z gitu kan jarang banget kayak serius gitu kan, pasti kayak lewat meme ataupun TikTok gitu. Menurut kamu kayak mengapresiasikan apa ya, teguran atau lewat meme atau konten-konten parodi komedi itu efektif atau enggak menurut kamu? Iya menurut saya efektif sih. Karena kan supaya juga menarik audiens juga, agar pesan kita disampaikan gitu kan. Tapi ada sebagian yang mungkin membuat meme itu untuk ujaran kebencian. Kayak misal kayak muka Iya. ya kan itu. Tapi kalau dari POV saya itu sebagai cerminan kekecewaan kita aja gitu. Oh iya. Sebagai cerminan kita kecewa kepada kebijakannya, program-program gitu kan. Oke. Tapi lebih efektifan kayak kita mengapresiasikan suara kita lewat sosial media atau turun ke jalan kayak ikut demo kayak gitu. Ya kalau menurut saya mending apa ya, bukan mending saya, keduanya sama-sama efektif. Tapi dengan aksi di jalan itu lebih kita bahwa ini loh bukti nyata kita buat mengekspresikan kekecewaan atau juga menyampaikan aspirasi gitu kan. Kalau dari media sosial itu biasanya apa ya, juga efektif dan juga seringkali lebih viral di media sosial, dan di situ apa ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa no viral no justice kayak. Jadi biar bisa digubris sama pemerintah lewat media sosial juga gitu. Jadi keduanya itu juga sangat penting gitu kan. Iya. Terus kan apalagi demo sekarang itu kan kayak nggak itu apa sih namanya, nggak teratur kan ya. Iya, biasanya kayak mas itu apa iya juga Iya. kayak ngurus-ngurus fasilitas dan itu bahkan kayak merugikan kita Merugikan kita juga sebagai rakyat ya. Nah itu apa sih namanya, menurut kamu itu real mahasiswa atau bukan? Kayak soalnya dengar-dengar kabar waktu demo kemarin itu kan kayak bukan dari Iya, bukan kita dari ya. mahasiswa gitu ya. Kalau dari saya mungkin nggak sih Kak, kalau mahasiswa itu buat kerusakan gitu, kalau menurut Kakak sendiri nih? Kalau aku sih ada 50-50 sih. Menurut aku ya, menurut aku kayak kalau sekarang itu banyak yang ada yang demo yang beneran tahu tujuan demo itu sendiri, ada yang hanya ikut-ikutan gitu loh. Hanya ikut-ikut kayak kita nggak tahu ini demo itu ngapain gitu. Itu cuma kayak ngikut, ini tugasnya mahasiswa, udah baling-baling atau apa-apa gitu. Jadi kayak yang benar-benar real tujuan menyuarakan itu jadi kayak
ketutup sama orang-orang yang nggak tahu Iya, apa-apa, nggak tahu just apa-apa FOMO gitu. aja itu. Ya di situ Kak, oknumnya di situ sebenarnya kan. Iya. Buat kerusakan gitu kan dari orang-orang yang di luar mahasiswa mungkin iya, Hmm. mungkin juga di dalam mungkin ada ya Kak ya. Iya. Iya juga sih. Dah. Terus menurut kamu apalagi yang biasanya pemerintah atau netizen debatin gitu, yang biasanya memicu perdebatan? Apa ya kemarin kalau dilihat dari berita kemarin kayak saya bisa sebut gak sih? Siapa sih? Gak sebut nama sih tapi statementnya gitu loh. Nggak apa-apa. Orang-orang di desa gak pakai dolar. Iya itu. Gitu kan. Itu kurang setuju sih. Iya, cacat begitu Ngaco. sih itu ngaco banget. Iya, itu kayak seakan-akan beliau itu ngomong kayak nggak apa ya, nggak pikir, nggak pikir gitu loh. Maksudnya tahu bener nggak pakai Gak pakai dolar dolar gitu ya ya. kan. Tapi kan semua bulan pakai dolar. Heeh. Impornya pakai dolar. Masa kita kalah sama negara tetangga apa selalu ketinggalan. Iya. Tapi itu sih kayaknya juga dari waktu pemilihannya itu loh, mungkin dari apa kayak kurang apa sih namanya yang biasanya dijanjikan itu loh. Apa? Janji politik nggak? Soalnya tuh masyarakat Indonesia itu kayak gampang kasihan gitu loh menurut aku. Udah berapa kali gagal? Gampang kasihan terus kasihan itu pas milu ya sih. kayak gampang kasihan terus itu mungkin gampang terpengaruh juga gitu. Iya. Apa sih namanya, gampang kasihan itu mungkin beliau ya udah tua gitu ya, udah tua terus gagal berkali-kali gitu, apalagi waktu kayak menyampaikan apresiasi janjinya gitu waktu apa kampanye itu kayak mungkin sambil nangis-nangis ya kayak orang yang di video itu kalau misalnya ada klip gitu kan di TikTok. Iya. Nah, itu mungkin ngerasa kasihan gitu, ya udah dipilih aja gitu. Tapi nggak tahu efek ke belakangnya Belakangnya kok malah kayak gini gitu. Iya, kita berharapnya itu bakal lebih baik ya tambah lebih buruk. Sudah, kamu ada yang mau disampaikan lagi kah? Mungkin pesan-pesan saya apa ya? Apa Kak? ya terserah kamu mau pesan apa? Lebih bijak untuk bermedia sosial sama tahu mana yang hoax dan juga fakta. Iya. Iya. Sebelum kayak kita serap ke pikiran kita cari dulu ya. Ya, Kita cari tahu dulu benar atau enggaknya ini berita gitu. Iya. Sehingga kayak nggak menimbulkan kesalahpahaman gitu lah. Tuh. Sudah. Oke, Clipper people, I think that's all from us, and see you in the next session, and stay tuned in 91.4 FM Uniwara Radio. Bye bye.